Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita ya nak, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan untuk organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dah, oke anak-anak ustazah, selamat belajar. Tetap semangat. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau disingkat dengan BMI, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangatlah berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat-zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Nah, untuk anak-anak ustazah, di sini ustazah akan menjelaskan apa sih itu sakit jantung koroner. Coba simak ya anak-anak ustazah. Jantung koroner adalah merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Hipertensi. Cara mencegah hipertensi yaitu dengan cara melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Cara mencegah hipotensi yaitu dengan cara memperbanyak mengkonsumsi air putih dan garam, menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol, hindari tempat temperatur tinggi, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Cara mencegah varises yaitu dengan cara melakukan olahraga teratur, tidak duduk menyilangkan kaki, serta menjaga berat badan ideal. Nah, anak-anak ustazah, di sini ada sebuah slogan yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Anak-anak ustazah pasti sudah sering mendengar kata-kata slogan seperti ini. Nah, makna dari slogan ini adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menyakiti tubuh kita. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati.
Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, jenis pantun ini adalah pantun nasihat. Jumlah baitnya ada 1 bait. Jumlah barisnya ada 4 baris. Baris sampiran yaitu kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sedangkan baris isi pantun yaitu lanjutannya yaitu kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh kita juga menjadi membaik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal ya nak, dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka nak. Ada beberapa penyebab yang terjadi faktor timbul penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, dipengaruhi timbulnya suatu penyakit kronis, gaya pengaruh hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Pembelajaran 2. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya, yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, "Hu." Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggiran sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lainnya berada di pinggiran sungai, ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komandan tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau siput?" "Hu, hu," jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat lariannya. Lalu terdengar si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" "Hu, hu," kembali terdengar jawaban siput setelah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan sambil mengerutu dengan napas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai Siput,
Mulai hari ini, aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ustazah, dari cerita tadi, Kancil memiliki sikap sombong dan pongah. Sikap yang dimiliki Kancil tidak baik karena orang sombong akan sulit dihargai oleh orang lain. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Adapun langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama, tentukan ide pokok atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantu yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, buatlah alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Organ peredaran darah hewan. Di sini ada burung, ikan, kucing. Ustazah akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang burung. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Adapun gangguan pada organ peredaran darah pada burung yaitu gangguan jantung, berdarah luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Dan cara mencegahnya yaitu rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Pembelajaran 3. Gotong royong salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Nah, bisa dilihat pada gambarnya ya, Nak. Warga bergotong royong untuk membenahi rumah masyarakat lainnya. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama, usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Yang keempat, tanpa pamrih. Dan yang kelima, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Adapun manfaat gotong royong, yang pertama, meringankan beban, waktu, dan biaya. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan bersama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Makhluk sosial. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Saling menjaga hubungan baik dengan orang lain, saling menyayangi, saling membantu, dan saling melengkapi. Adapun tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Contohnya, peraturan jam belajar masyarakat. Yang kedua, contohnya kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antara warga masyarakat.
contoh yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan cara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama dengan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Dan yang keempat, contohnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, ini contoh interaksi sosial dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantungan satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, dan papan. Yang kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dalam anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politik dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang sosial dan budaya. Yang ketiga ya nak, dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir di bidang moral. Tadi ada 4 ya nak, contoh interaksi sosial dalam berbagai bidang. Bidang moral ini, kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keperhatian akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat. Nah, anak-anak ustazah, jadi itu adalah pembelajaran kita tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah selalu semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita di akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.